Dan puncaknya kewalian itu, puncaknya seorang wali itu, an yutriyahullahu ala ba'dil ghuyub. Allah tampakkan dia sebagian hal-hal yang gaib itu fi ba'dil ahyan, pada sebagian kesempatan. Kadang-kadang warubbama dakhala al-murid ala syekhi yatlubu minhu an yukashifahu. Warubbama, dan mungkin saja dakhala al-murid, ada murid yang masuk ala syekhi, kepada gurunya, yatlubu minhu, murid itu minta kepada gurunya an yukashifahu, untuk mengkasyafnya bi khatirihi, dengan hatinya. Kadang-kadang ada murid begini, ini guru saya ini tahu enggak isi hati saya, guru saya ini tahu enggak ya hati saya, tahu enggak niat saya. Kadang-kadang ada murid seperti itu. Padahal yukashifahu, maka guru yang pun tidak mau mengkasyafnya, tidak mau mengasih tahu apa isi hati si murid itu. Wa huwa muttali'un alaih, padahal guru itu tahu isi hati si murid itu. Wa mukashifun bi, guru nampak apa yang ada di isi hati murid itu. Cuman guru tidak mau kasih tahu. Kenapa? Karena muridnya ingin mengetes gurunya. Guru saya ini wali mau bukan? Tahu tidak isi hati saya? Ini guru saya ini wali mau bukan? Tahu nggak dia apa niat saya? Kadang-kadang guru tidak kasih tahu. Kenapa? Karena murid itu ingin ngetes gurunya. Siyanatul istirya, untuk menjaga rahasia guru tersebut. Wasitran lil hal, dan untuk menjaga bagaimana menutup keadaan kewalian guru itu. Dia tidak menampakkan guru itu. Fa'innahum radhiyallahu anhum, karena sesungguhnya mereka para guru-guru itu, para wali-wali Allah, ahrasun nas ala kitmanil asrar, manusia yang paling semangat untuk menutup rahasia. Wa ab'aduhum 'anil tadhahhur, dan mereka manusia paling jauh daripada populer, daripada viral. Mereka tidak suka viral, tidak suka terkenal. Bil karamat, terkenal dengan karamah, tidak suka mereka. Wal khawarij, dan hal-hal yang luar daripada kebiasaan manusia, mereka tidak senang itu tampak. Wa immakkanu minha, walaupun mereka bisa melakukan itu. Wasurifu biha, dan mereka diizinkan oleh Allah untuk bisa mengeluarkan karamah. Tapi wali-wali Allah yang sebenarnya tidak suka menampakkan karamahnya kecuali kalau darurat. Wa ahsanul karamatil waqi'ah, dan karamat-karamat yang terjadi itu paling banyak ya, minal awliya, dari wali-wali Allah, waqa'at bidun ikhtiyarihim, itu terjadi tanpa sengaja dari mereka. Jadi kalau ada wali-wali keluar karamat, kata beliau, itu kebanyakan karomah-karomah mereka itu keluar tanpa sengaja daripada wali, bukan keinginan mereka. Cuma wa kanu idza dhahara alaihim syai'un dzalik, dan mereka apabila tampak dari mereka sesuatu daripada karomah itu, yusun, mereka berwasiat, man dhahara lahu, kepada orang yang nampak karomah itu, yang melihat karomah mereka itu, mereka berwasiat, anda yuhaditsa bihi, jangan ceritakan karomah itu hatta yakhruju minad dunya, kecuali kalau mereka sudah meninggal. Di banyak wali-wali itu, mereka karomahnya kalau keluar, mereka bilang sama yang lihat, tolong jangan ceritakan ini sama orang kecuali kalau dia sudah meninggal dunia. Ada salah satu wali Allah, namanya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Beliau ini ketika ziarah Rasulullah SAW, beliau hidupnya setelah zaman Rasulullah jauh. Rasulullah sudah wafat. Beliau ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah. Sampai di makam Rasulullah, beliau menyampaikan hadis, menyampaikan syairnya. Kata beliau, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda wa hiya anni naibati. Ketika aku jauh, wahai Rasulullah, aku tidak bisa datang ke sini, aku kirim salam kepada engkau. Aku kirim ruhku sebagai wakil daripada aku. Kemudian apa kata beliau? Bal'an naubatul ashbahi kan hadarat famdud yaminaka kaita Allah biasa berjawab. Sekarang wahai Rasulullah, saya ziarah kepada engkau, maka tolong keluarkan tangan engkau dari kuburan ini, biar bibirku menjadi mulia bisa cium tangan engkau. Keluar tangannya Rasulullah dari kuburan ini. Langsung beliau cium tangan. Itu dilihat
oleh belasan ribu orang yang hadir ketika itu menziarah. Semuanya lihat kejadian itu. Coba lihat apa yang beliau lakukan. Setelah itu beliau kasih pengumuman. Kata beliau, setelah ini semua yang hadir di sini keluar lewat pintu sini. Nanti saya baring di situ, semuanya injak muka saya, kata beliau. Beliau takut sombong, injak muka saya. Tetapi orang tidak ada yang mau keluar lewat situ. Orang semuanya lewat pintu lain. Kenapa? Menghormati beliau. Mereka itu gitu, para wali itu. Tidak suka nampakkan karomah. Nah kalau tanpa mereka kehendaki nampak karomahnya, mereka ingin tutupi karomah itu, bukan ditampakkan. Maka mereka tidak mau diceritakan itu karomah beliau itu. Kemudian, wa'adam warubbama adharu min syai'an, dan mungkin saja mereka itu menampakkan karomahnya, sesuatu daripada karomahnya ikhtiaran, sengaja. Kadang-kadang mereka ada sengaja nampak karomahnya, ada menjalan. Kadang-kadang mereka nampakkan karomahnya sengaja. Apa tujuannya? Limaslahatin, karena untuk maslahat, untuk kebaikan. Tazidu ala maslahati sitri, yang mana itu lebih bagus daripada disembunyikan karomahnya. Kadang-kadang mereka harus nampakkan karomahnya. Untuk apa? Untuk kebaikan, daripada harus ditutup, nampakkan. Biar orang itu menjadi tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada wali-wali mereka tak suka nampakkan karomah. Tapi kadang-kadang ada mereka tampakkan sengaja, mereka tampakkan tujuannya untuk kebaikan, agar hamba itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi aslinya mereka para wali tidak suka menampakkan karomah. Kalau ada wali suka keluar karomahnya, itu bukan kemauan beliau. Allah yang langsung kasih itu karomahnya. Jadi jarang-jarang mereka sengaja mengeluarkan karomah, itu jarang-jarang, kecuali kalau untuk kemaslahatan. Kalau sering keluar, itu bukan kemauan mereka, tapi Allah yang langsung berikan itu karomah. Nah, wa'alam, dan ketahuilah anna syekh al-kamil, sesungguhnya guru yang sempurna, huwallazi yufiduhu, dia adalah guru yang memberi faedah kepada murid, bihimmatihi, dengan semangatnya, wa fi'lihi, dan perbuatannya, wa qawlihi, dan perkataannya, wa yahfazuhu, dan dia menjaga muridnya, fi hudurihi, ketika dia ada bersama murid, dia jaga muridnya, wa ghaibatihi, dan ketika beliau tidak ada, dia tetap jaga muridnya. Gurunya pergi, dia tetap jaga muridnya. Dia kontrol muridnya dari jauh. Dia tanyakan bagaimana kabar muridnya, bagaimana kegiatan muridnya. Selalu perhatian. Wa in kana al-murid ba'idan an syai'ihi, walaupun si murid itu sedang jauh dari gurunya, min haitsul makan, dari segi tempatnya jauh, fal yatlub minhu, maka hendaknya minta dari guru itu isyarat kulliyah, isyarat petunjuk secara keseluruhan, fima ya'ti min amrihi, pada apa yang akan datang dari perkaranya, wa yatruk, dan meninggalkan. Jadi gini, walaupun guru, ingat ya, tidak ada istilah mantan murid dan mantan guru. Itu camkan baik-baik. Tidak ada istilah mantan murid dan mantan guru. Kalian kalau sudah selesai mondok, jangan bilang, oh itu dulu mantan guru saya. Tidak ada. Yang namanya guru tidak ada mantan. Makanya kalau kalian sudah selesai mondok, apa kata beliau? Alhamdulillah, tetap minta petunjuk sama guru. Guru, saya mau buka pesantren. Guru, saya mau buka majelis. Guru, saya mau nikah. Guru, saya mau melakukan ini. Gimana? Tetap. Walaupun jauh tempatnya, kata beliau. Karena hubungan murid dan guru tidak ada putus-putusnya dari dunia sampai akhirat. Tetap kita isyarat, kata beliau. Wa adallu syai' 'ala al-murid. Ini bahaya nih. Ini bahaya. Ini perhatikan nih. Apa kata beliau? Dan sesuatu yang paling bahaya bagi seorang murid adalah taghayyuru qalbi syaikhihi alaih. Hati guru berubah dengan dia. Hati guru sakit dengan dia. Hati guru kecewa dengan dia. Itu hal, kata beliau, yang paling membahayakan kepada seorang murid. Kalau sampai hati guru sudah berubah, sudah kecewa, sudah sakit terhadap murid itu. Hati ini paling bahaya, kata beliau. Walau, ya Allah, ngeri banget. Coba lihat itu. Apa kata beliau? Ini yang ngomong paling utuh nih. Apa kata beliau? Walau ijtama'a ala islahi, dan jika berkumpul untuk memperbaiki murid itu, ba'da dzalik,
setelah dia melukai hati gurunya, berkumpul masyayikhul masyriqi wal maghribi, para guru-guru, para orang-orang soleh dari ujung bumi timur sampai ujung bumi barat, seluruh penjuru dunia berkumpul ingin memperbaiki keadaan murid itu. Lam yastati'u, mereka tidak akan bisa memperbaiki keadaan murid tersebut illa, kecuali an yarda anhu syaikhuhu, kecuali kalau gurunya meridhoi dia, kecuali kalau gurunya memaafkan dia. Ini poin yang paling penting, Barat. Poin yang paling penting, aulad. Yang paling penting ini kuncinya. Camkan kata-kata beliau, hal yang paling membahayakan murid, berubahnya, kecewanya, sakit hatinya seorang murid, berubah dan sakit hatinya seorang murid kepada guru. Nah, kalau guru sudah kecewa sama murid, sudah sakit hati kepada murid, itu kata beliau, itu murid itu bakal bahaya keadaannya, bakal bahaya nasibnya, dan nasibnya akan terus bahaya, nasibnya akan terus sengsara, binasa. Tidak ada yang bisa manusia yang menjadi sebab akan memperbaiki keadaannya. Walaupun para orang soleh seluruh dunia berkumpul mendoakan dia, menasihatkan dia biar baik nasibnya, tidak bisa. Sampai kapan? Sampai dia dapat ridho dari gurunya, dapat maaf dari gurunya. Ini ada pusat cerita. Ada dulu orang Pontianak, dia mondok di suatu tempat, dia bintang pelajar, paling pintar dari pondok. Juara bukan juara kelas, juara sepondok, paling tinggi nilai, saking pintarnya. Tiap tahun dia bintang. Singkat cerita, ketika dia keluar dari pondok, dia mengecewakan gurunya. Gurunya belum mengizinkan pulang, dia pulang. Tidak dapat ridho gurunya. Sampai di Pontianak langsung gila dia. Hilang akalnya. Bukan hanya hilang ilmunya, akalnya dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena tadi itu tidak dapat ridho guru. Itu jadi. Alhamdulillah. Wa'alam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya yang bagi murid, sepantasnya bagi murid alladzi yatlubu syaikhan, yang mencari seorang guru, alla yuhakkima bi nafsihi kulla man yadhkaru bil masyaihati wa tasdiqil muridin hatta ya'rifa ahliyatahu. Hendaknya dia jangan menghukumi dalam dirinya. Jadi seorang murid kalau cari guru, jangan dia tentukan dalam dirinya setiap orang yang dibilang guru, oh ini guru. Jangan. Kata beliau, sampai kamu tahu apakah dia pantas untuk jadi guru. Wa yajtami alaihi dhanbu, sampai berkumpul hatinya kepada orang itu. Jadi bukan semua guru itu, bukan semua orang punya ilmu itu boleh dijadikan guru. Lihat dia dulu, kata beliau, kalau menjadikan guru itu pantas dan dia membuat kamu tambah dekat kepada Allah atau tambah jauh kepada Allah. Kemudian wakadzalika la yanbaghi lisyaikhi, tidak pantas bagi seorang guru idza ja'a al-murid, apabila datang seorang murid yatlubu at-thariq, yang ingin mencari jalan menuju Allah, an yasma'a lahu, dia membolehkan murid itu min qabli an yahtabira sidqahu bi talabihi, sebelum dia menguji murid itu benar atau tidak dia itu ingin dekat kepada Allah. Jadi kalau ada seorang guru, ada murid datang minta, guru, bagaimana saya ini biar dekat kepada Allah, bagaimana saya ini biar jadi orang baik. Jangan dulu kata beliau, jangan bolehkan. Uji dulu, uji. Benar-benar. Dulu ada seorang wali Allah. Ya, dia datang. Ada seorang datang ke rumah wali Allah ini. Ada seseorang datang ke rumah wali Allah ini. Gedor. Ya Syekh, saya ingin belajar dengan engkau. Sama guru itu ditutupkan pintu langsung.
nunggu dia di depan. Guru ini mau ngetes benar apa enggak dia mau belajar. Dibiarkan berjam-jam. Dilihat masih nunggu dia. Diambil air disiram. Tutup lagi pintunya. Tunggu lagi. Masih ambil air lagi, siram lagi. Tutup. Dilihat masih buka sama gurunya itu. Sekarang kamu ambil cangkul halaman di belakang rumah saya itu. Cangkul. Ambil cangkul lagi. Gurunya lihat, ini benar mau belajar. Selesai panggil. Diajarkan sebentar. Subhanallah, setelah itu sebulan langsung dapat ilmu dunia. Kenapa? Kok bisa gitu? Hatinya bersih. Jadi Allah kasih langsung ilmu dalam hatinya. Kenapa? Hatinya udah bersih. Kenapa orang yang lama dapat ilmu dunia? Kenapa lama? Karena hatinya kotor. Ilmu dunia itu bersih. Kalau masuk ke dalam hati yang kotor. Ini gelas. Kalau kotor, ada tanahnya, dimasukkan air, jadi kotor airnya. Gimana airnya biar bersih, biar bisa diminum? Bersihkan dulu gelasnya, lalu bisa dimasukkan air. Hati juga begitu, tidak bisa menerima ilmu laduni, tidak bisa menerima butuh pembukaan ilmu dari Allah, tidak bisa kalau hati masih kotor. Bersihkan dulu hatinya. Kemudian hatinya betul-betul ikhlas, betul-betul sungguh-sungguh. Tujuannya memang ingin belajar, diuji, gurunya tetap. Sebentar belajar, jadi langsung. Itulah pentingnya hati. Bersihkan hati. Nah, kemudian harus diuji kalau muridnya. Wa syiddati ta'attushi ila man yadullu ala rabbih. Dan untuk menunjukkan bahwasanya dia itu sangat haus kepada orang, sangat butuh kepada orang yang menunjukkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kullu fi syai'in tahkim. Nah, itu kalau dalam urusan guru di dalam menentukan. Wa kad syaratu 'ala al-murid an yakuna ma'ahu kal-mayyit bayna yadi al-ghasil wa katifli ma'umi. Dan kadang-kadang mereka itu para ulama, para guru itu mencaratkan kamu kalau mau belajar sama saya, kamu harus seperti mayat di hadapan orang yang mandikan mayat. Orang kalau mayat ketika dimandikan, mau dibalik ke kanan, dibalik ke kiri, diangkat, diturunkan, dan protes. Emang ada yang mayat protes? Woi, berapa woi? Ada? Tidak ada. Woi, jangan balik ke kanan, sakit ini. Ada? Kalau ada lari mandikan. Mayat ikut apa kata yang mandikan. Yang mandikan miringkan, kanan, kiri, ditengkurapkan, ikut. Nah kata beliau, ada guru-guru yang seperti itu. Murid, apa kata guru? Diam aja. Suruh ke sana, suruh ke sini. Seperti mayat. Atau kata beliau, seperti anak di hadapan orang ibunya. Anak, ketika dia gendong sama ibunya, mau ditaruh sini, boleh. Mau digendong gini, boleh. Mau ditaruh belakang, boleh. Kan? Mau dilambung-lambung. Mau digendong sebelah kiri. Nanti sebelah ibunya. Lagi itu murid itu kata beliau. Wala yajri hadza fi syai'in tabarruk. Dan ini tidak berjalan pada guru untuk mencari barokah. Wa ma kana tasdul murid tabarruk dun tahkim aku lana aksara min ligai masyayikh wa ziyaratihim tabarruk bihim kana ahsana. Jadi kata beliau, dan murid itu kalau dia mencari guru bukan yang untuk menunjukkan dia, menyampaikan dia kepada Allah, tapi cari guru untuk cari barokah. Belajar sini cari barokah. Oh ada majelis taklim, hadir sebentar cari barokah. Boleh, tapi harus ada guru satu, minimal satu yang membawa dia, menyampaikan dia, mengarahkan dia, menunjukkan dia, menyampaikan dia kepada Allah. Adapun banyak guru-guru yang lain untuk cari barokah, boleh kata beliau, dan itu lebih baik. Makin banyak guru, makin banyak barokah, bagus. Tapi harus ada satu guru yang menunjukkan kamu untuk sampai
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa idza lam tajidil muridu syaikhan, maka jika seorang murid tidak mendapatkan guru yang menyampaikan dia, mendekatkan dia kepada Allah, fa alaihi bi mulazamatil jiddi wal ijtihad, maka hendaknya murid itu selalu bersungguh-sungguh ma'akamal sidqi, bersamaan dengan kesungguhan, kejujuran yang sempurna, fil iltija ila Allah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah, wal iftigar ilaih, dan di dalam butuh kepada Allah, fi an yufawwidha lahu man yurshiduh, hendaknya dia menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah cari guru, ya Allah, cari guru ke sana kemari agar menunjukkan saya, mendekatkan saya kepada Allah, kepadamu ya Allah, tapi saya belum ketemu. Maka kata beliau, an yufawwidha lahu, serahkan kepada Allah man yurshiduh, siapa yang akan menunjukkan dia ke jalan yang benar. Ya Allah, tunjukkanlah saya ya Allah, siapa guru yang akan mendekatkan saya ini kepada Engkau. Maka fasawfa yujibu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Man yujibul muttarra, orang yang memang akan mendapatkan pengkabulan doa bagi orang yang darurat seperti itu. Dia cari guru ingin dekat kepada Allah, tidak bisa, ini kayaknya guru ini tidak bisa membuat saya dekat kepada Allah. Ya udah, saya cari barokah ya. Guru ini kayaknya tidak bisa membuat saya dekat kepada Allah. Saya cari barokah ya. Cari, tidak ketemu. Guru yang mendekatkan diri kepada Allah tidak ketemu. Minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan saya, ya Allah, beri saya guru yang dapat mendekatkan saya kepada Engkau. Ya Allah akan tunjukkan kepada dia. Tuh, wa yasuqu ilaihi, dan Allah akan bimbing dia kepada guru tersebut. Wa yasuqu ilaihi man ya'khudhu bi yadihi min ibadihi, Allah akan bimbing dia, Allah akan arahkan dia kepada seseorang yang akan membimbing dia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yahsibu ba'dul muridin annahu la syaikha lahu, kadang-kadang kata beliau, ada sebagian murid-murid menyangka dari murid menyangka dia tidak ada guru yang menyampaikan dia kepada Allah. Fatajidahu yatlubu syaikha wa lahu syaikhun lam yarhu, dia cari guru, kayaknya tidak ada guru yang menyampaikan kepada Allah. Padahal kata beliau, dia punya guru yang tak bisa dia lihat. Ada guru yang tidak bisa dia lihat. Yurabbihi, yang mana guru itu mendidik dia binadharihi, dengan pandangan saja. Ya, di antaranya dulu, ya, di antaranya ada cerita. Ada wali kutub namanya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf Al-Gresik.